Sosiologi itu nggak hanya tentang teorinya aja gitu ya. Sosiologi ini akan selalu bermuara kepada masyarakat lah gitu. Gimana kita melakukan sebuah komunikasi dengan masyarakat dan lain-lain. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visip, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Selamat datang di Bedah Sosiologi, cuma teori doang atau beneran bisa mengubah masyarakat sih? Perkenalkan, aku Nazwa Rayhanu Azukrupa, biasa dipanggil Hanu dari Sosiologi 24. Dan hari ini aku bakal nemenin teman-teman untuk ngobrol-ngobrol bareng tentang program studi sosiologi. Nah, kalau misalnya kita dengar jurusan atau program studi sosiologi, biasanya langsung kepikiran tentang kayak teori hafalan yang banyak, belajar masyarakat doang, kerjanya nanti jadi apa sih gitu. Nah, daripada cuma nebak-nebak doang, hari ini kita bakal ngobrol langsung sama mahasiswa sosiologi yang pastinya sudah merasakan sendiri nih gimana serunya jadi mahasiswa sosiologi. Oke, di sebelah saya ada Satria Tegar Nugraha, boleh diperkenalkan dirinya? halo semuanya, perkenalkan nama aku Satria Tegar Nugraha. Aku dari angkatan 24 di Sosiologi UIN ini gitu. Oke, langsung aja mungkin ya Kak, kita ke program studi sosiologi. Sebenarnya nih Kak nih, sebenarnya sosiologi itu jurusan yang belajar tentang apa sih? Nah, kalau kita berbicara secara dasarnya dulu lah ya. Sosiologi kan itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, di mana ya jelas dalam masyarakat ini kita melihat sebuah dinamikanya bagaimana, sebuah strukturnya dan juga sebuah fenomena-fenomena lah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri gitu. Tapi tidak sampai di situ saja gitu. Karena dalam sosiologi ini akan selalu bermuara kepada masyarakat lah gitu, gimana kita melakukan sebuah komunikasi dengan masyarakat dan lain-lain. Makanya pembelajaran yang diajarkan juga bukan hanya mengenai teori saja, tapi bagaimana cara kita untuk pemetaan dan juga bagaimana strategi taktiknya untuk kita bisa melakukan sebuah audiensi atau berdialog lah dengan masyarakat itu sendiri lah. Gitu. Oke, berarti sosiologi itu nggak hanya tentang teorinya aja gitu ya. Betul. Nah, Satya nih selama kuliah biasanya belajar apa aja, terus apa isinya teori semua, tapi di samping teori itu apakah ada praktek atau turun langsung ke lapangan nih? Jelas yang pertama memang diajarkan yaitu pemahaman dasarnya dulu gitu ya, tentang teori-teori lah gitu. Dan yaitu jelas menjadi sebuah tahapan-tahapan lah gitu. Kalau misalnya kita melihat dari taksonomi Bloom itu ada sebuah tahapan gitu ya, tahapan yang untuk lihat jangan langsung sampai turun ke lapangan, tapi kita nggak tahu dulu teorinya gimana gitu. Jadi tahapan yang pertama itu kita remembering gitu ya, kita mengingat teori-teorinya. Apa saja teori dari Karl Marx ngomong apa, Weber ngomong apa, Durkheim ngomong apa gitu. Setelah dari situ kita understanding, kita mengerti, memahami apa sebenarnya teori yang mereka sampaikan gitu, maksud dari teori tersebut apa. Barulah kita memahami bagaimana caranya kita untuk mengaplikasikanlah teori tersebut kepada masyarakat. Tetapi jangan langsung turun ke lapangan, kita menganalisis terlebih dahulu lah. Setelah dari apply itu kita menganalisis, gitu. Setelah menganalisis ternyata apa sih sebenarnya permasalahan dari masyarakat itu gitu, dinamika apa yang terjadi di masyarakat itu gitu. Nah, dari situlah baru kita belajar mengenai evaluate. Kita mengevaluasi lah di titik mana akar permasalahan mana yang menjadi sumber dari sebuah fenomena tersebut. Dari situlah baru kita nge-create, kita membuat sebuah strategi taktik lah bagaimana caranya kita untuk turun ke lapangan dan melakukan sebuah intervensi. Jangan ketika kita turun ke lapangan karena kita merasa arogansi akademik gitu ya, merasa karena kita berkuliah tahu teori, turun ke lapangan dan langsung ingin merubah gitu kan nggak bisa gitu. Iya, betul banget. Apalagi kalau misalnya kita turun ke lapangan, praktek di lapangan itu menggurui masyarakat. Nah, gitu itu ya. jangan sampai kayak gitulah. Oke. Menurut Satria nih, salah kaprah apa sih yang paling sering orang pikirkan tentang program studi sosiologi? Ya, itu tadi salah kaprah dalam artian kita sebagai sosiolog itu bukan pahlawan super ya, bukan pahlawan kesiangan yang tiba-tiba datang ke masyarakat merubah gitu kan, nggak bisa. Justru itu bukan gayanya sosio gitu. Sosiologi itu bergaya dengan kita melihat sebuah permasalahan itu dari akarnya. Kita melihat sebuah strategi apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memecahkan sebuah permasalahan atau melihat menanggapi lah sebuah fenomena tersebut gitu. Ya bukan cuman kita datang langsung merubah, tapi ada tahapan-tahapannya itu yang jadi salah kaprah sebenarnya dari orang-orang gitu melihat sosiologi. Dan juga
sosiologi ini cangkupannya bukan tentang individu ya gitu ya, bukan melihat dari bagaimana si individunya, tapi kita melihat cangkupannya kepada struktur yang lebih besar, itu masyarakat lah gitu. Iya, betul banget ya. Jadi gak hanya tentang individunya aja, tapi bener-bener luas banget gitu ya, masyarakat dan lain sebagainya. Oke nih Satria, kalau kultur anak sosiologi sendiri itu gimana sih? Misalnya nih, kayak cara belajarnya, tugasnya, kebiasaan di kelas, atau mungkin ada hal unik nih yang cuma ada di program studi sosiologi. Nah, kalau ngomongin kultur, mungkin saya akan menangkapnya sebagai satu, sosiologi ini membentuk kita menjadi karakter yang seperti apalah ya gitu. Kultur yang ada dalam sosiologi ini membentuk kita menjadi seperti apa. Nah, sosiologi jelas memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kita sebagai mahasiswa itu harus berpikir secara kritis gitu. Dan jangan mudah percaya terhadap isu-isu yang beredar gitu. Jangan memakan secara mentah-mentah tentang apa yang ada, isu atau fenomena yang terjadi di masyarakat gitu, yang tersebar luaskan. Karena ya kita diajarkan, dituntut untuk berpikir kritis, kita skeptis, dan juga jangan gampang menjudge sesuatu gitu. Karena ya kita harus selalu melihat tentang kemana akar ini gitu ya, kemana, apa akar dari permasalahan ini. Contoh kita mungkin just in case tentang kemiskinan lah gitu ya. Kemiskinan, kita orang awam kan melihat bahwa kemiskinan, mereka miskin karena mereka tidak mau berusaha, mereka dan lain-lain. Tapi dalam kacamata sosiologi mungkin kita bisa mengadaptasi dari culture of poverty, di mana di situ kemiskinan itu ada dua gitu, terbagi menjadi dua. Yang pertama, miskin yang memang dia membudayakan si malas ini dari atas ke bawah, atau memang ada sebuah strategi ekonomi politik yang memang membuat mereka terbatas gitu, membuat mereka menjadi terbatas dalam akses terhadap apapun yang membuat mereka keluar dari lingkaran tersebut lah gitu. Jadi ya itulah mungkin kultur yang membentuk kultur dari sosiologi. Kita harus bisa lebih kritis, skeptis terhadap apapun yang terjadi di lingkup masyarakat gitu. Oke, berarti sebagai sosiolog lah, calon sosiolog kita tuh harus lihat kacamata sosiologinya tuh jangan ngelihat dari satu sisinya aja gitu. Harus lihat dari berbagai sisi ya, Satria ya. Oke, ternyata banyak juga hal-hal tentang sosiologi yang mungkin belum banyak teman-teman tahu, orang tahu. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran nih, yaitu realita kuliah. Yang pertama, sebelum kuliah, ekspektasi Satria tentang jurusan tuh seperti apa sih? Ekspektasi, mungkin kalau ngomongin ekspektasi, karena memang tidak terlalu kaget lah sosiologi ini, karena sebelumnya saya di SMA dan IPS gitu, jadi tidak terlalu asing mengenai sosiologi ini. Tapi ya jelas ekspektasinya tidak terlalu banyak teori-teori lah gitu ya, dan tidak ada matkul yang ngitung-ngitung. Ekspektasi awal kan sosiologi sebenarnya mereka nggak akan ada matematika nih, nggak akan ada ngitung-ngitung dan lain-lain gitu ya. Jadi ya itu sih ekspektasi awalnya, datang mungkin banyak lapangan dan lain-lain kayak gitu sih ekspektasinya. Ternyata realitanya tuh gimana nih? Katanya kan nggak bakal ada hitung-hitungan. Ternyata apakah ada atau tidak? Nah, ternyata ada. Di bagian apa tuh? Kita ada di kualitatif ya gitu, dimana kita tetap harus belajar mengenai itu ya gitu. Karena apalagi kita turun ke masyarakat, ternyata bukan cuman kita ngobrol gitu ya, tapi ada data loh gitu, ada datanya, ada riset dan lain-lainnya. Kita melihat dari statistikanya, statistik dan lain-lainnya itu ternyata diperlukan gitu kita untuk bisa memahami mengenai hal-hal tersebut. Dan juga tadi ternyata di luar ekspektasinya teorinya sebanyak itu gitu ya. Dari klasik pun banyak. Ya mungkin klasik awalnya kita mengetahui cuma Three Musketeers lah, Weber, Karl Marx dan juga Durkheim gitu ya. Ternyata wow banyak sekali gitu, sampai di modern, postmodern dan lain-lain gitu sih. Oke, berarti kayak yang asalnya ekspektasinya kayaknya matematika nggak ada nih. Ternyata realitanya ya ada sih, tapi emang nggak sebanyak itu. Kayak statistika sosial, statistika terapan. Terus juga nanti juga diimplementasikannya ke kuantitatif ya. Kuantitatif, kuantitatif. Selanjutnya nih Satria, waktu pertama kali jadi mahasiswa setelah PBAK masuk kuliah, apa tantangan terbesar saat transisi dari SMA ke perkuliahan? Transisi yang terasa banget sih ya, memang kita langsung dituntut untuk langsung berpikir kritis ya. Iya, betul. Kita harus langsung bisa cepat tangkap dan jangan mau selalu disuapin gitu sama dosen gitu ya.
pengetahuan atau ilmu-ilmu jangan mau selalu disuapin, karena ya itu tadi, kita sebagai mahasiswa harus punya preferensi lain lah gitu, dari bukan cuman yang apa yang diberikan oleh dosen di ruang kelas, tapi kita harus mengeksplor teori-teori, mengeksplor ilmu-ilmu tersebut gitu ya, dari preferensi atau dari referensi manapun lah gitu. Iya betul banget. Jadi nggak hanya dapat ilmu itu dalam kelas aja, tapi kita tuh harus haus di luar Di juga luar gitu. juga gitu. Iya. Oke, Kak Satria, dari semua mata kuliah nih, mana sih yang paling bikin kaget atau paling menantang, dan kenapa itu bisa bikin kaget dan menantang? Kaget kalau mungkin secara UIN-nya ya, gitu ya. Secara UIN-nya nih. jelas matkul-matkul yang Islami seperti bahasa Arab. Karena ya sebelumnya karena saya tidak dari pesantren gitu ya, jadi kaget lah ketika ternyata ada matkul bahasa Arab gitu. Itu kaget sih jujur gitu ya. Dan yang menantang jelas di semester awal itu langsung mengenai filsafat gitu ya. Filsafat di situ, karena itu membuka cakrawala saya tentang pemahaman pemikiran. Ternyata pemikiran tuh ternyata ada banyak ya gitu, bukan cuman ini doang gitu. Ternyata ada aksiologi, epistemologi dan lain-lain lah gitu. Oke, berarti emang hal kalau misalnya kita bukan dari backgroundnya pesantren, terus kita dari SMA tuh yang paling bikin kaget tuh kayak bahasa Arab gundul Arab gitu gundul ya. itu, Betul banget, itu betul. kerasa banget sih. Tapi alhamdulillah bisa dijalani. Oh, alhamdulillah, gitu. Tidak ngulang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau tadi tuh yang paling menantang dan kaget ya mata kuliahnya. Kalau mata kuliah yang paling favorit banget, ada gak sih? Yang paling favorit mungkin ada beberapa, tapi salah satunya strategi pemberdayaan masyarakat gitu. Kenapa itu menjadi favorit dan menarik? Karena di situ kita bukan cuma mempelajari mengenai bagaimana teorinya gitu ya, tetapi kita langsung diberikan tugas untuk mengimplementasikannya ke masyarakat. Bagaimana kita benar-benar memulai dari awal audiensi, melihat sebuah fenomena, lalu ke tahap audiensi, dialog dan lain-lain. Dan jelas itu selalu dimonitoring oleh dosennya gitu, tidak lepas tangan lah ketika ada suatu problem dan lain-lain, kita langsung berkonsultasi gitu ke dosennya. Jadi itu seru lah karena ada dinamika yang dilihat lah dalam masyarakatnya gitu. Oke, tadi kan berarti udah turun langsung ke lapangan nih Satria. Ada gak sih pengalaman yang paling berkesan saat tadi turun langsung ke lapangan itu? Nah, yang menariknya jelas ketika kita turun ke masyarakat kan jelas dinamis ya. Iya, betul. Ada beraneka ragam karakter dan lain-lain. Yang fenomena yang saya temukan ketika waktu itu adalah ternyata kedua pihak yang kita ajak audiensi ini berseteru lah gitu, tidak akur dan lain-lain gitu. Yang membuat saya berkesan adalah yang awalnya mereka berseteru, even untuk bisa berkumpul, maksudnya ngobrol dan lain-lain itu susah, kita bisa membuat mereka duduk bareng, ngobrol, berdialog gitu mengenai permasalahan apa yang seharusnya kita selesaikan bareng-bareng lah gitu. Jadi itu berkesan sih, jujur. Jadi kan sebenarnya pemberdayaan itu bukan cuman sebagai produk ya. Iya, betul. Jangan selalu terpaku bahwa kita pemberdayaan ini harus ada sebuah program kayak gini gitu. Jujur, karena maksudnya itu pun menjadi suatu pemberdayaan, karena dari situ awal mula bagaimana kedepannya si pemberdayaannya bisa berjalan dengan semestinya gitu sih. Iya, betul banget. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin pemberdayaan, kita tuh gak harus bikin program yang besar, gitu. Biar jadi maknanya juga besar juga. Tapi bahkan program yang kecil aja bisa ngena gitu ke masyarakat. Gitu. Contohnya kayak tadi audiensi yang asalnya masyarakatnya berseteru bisa duduk bareng di meja dengan pikiran yang tenang, damai, dan juga pastinya berdialog dengan santai gitu ya. Iya. Oke, kalau tadi tuh ngomongin dosen nih. Kalau dari Satria sendiri tuh ada gak sih dosen-dosen sosiologi itu tipenya tuh yang seperti apa, dan ada dosen favorit gak sih? Gitu. Oke. Tipe-tipe dosen sosiologi sih jelas mereka sangat kritis ya gitu ya. Betul. Menuntut kita untuk bisa selalu melihat perspektif dari POV yang lain gitu ya. Jelas banyak hal-hal, tapi itu justru bagus untuk kita sebagai mahasiswa, karena itu yang memantik kita untuk selalu berpikir gitu. Itu yang memantik kita untuk selalu berpikir secara tajam gitu. Ya karakternya kayak gitu sih dosen-dosen sosiologi sih. Oke. Kalau dosen favoritnya ada nggak nih? Dosen favorit bisa saya katakan Pak Dede Syarif, itu the best sih. Pak Dede keren sih itu Pak Dede, karena
dari se-complicatednya sebuah teori dia bisa menjelaskan dengan sangat ringan, dengan Betul. sangat mudah dan gampang untuk kita cerna gitu. Jadi wow, keren. Itu sih. Betul banget sih. Aku juga ngerasain pernah belajar sama Pak Dede Syarif dan emang seenak itu Ya, sih. Iya. itu kan. Oke. Kalau tadi kita kan udah ngobrol soal kehidupan di kelas nih. Sekarang kita mau bahas soal kehidupan di luar kelas nih. Oke. Life as a student. Oke. Student. Oke. Yang pertama, kalau lagi nggak kuliah, biasanya kesibukan mahasiswa sosiologi ngapain aja sih? Kebiasaan masih sosiologi jelas karena kita harus selalu peka terhadap isu ya. Kita selalu baca buku, lalu kita berdiskusi mengenai suatu isu permasalahan yang ada gitu. Jadi mungkin keseharian yang harus dibiasakan oleh mahasiswa-mahasiswa baru yaitu kita harus selalu berdiskusi, jangan mau untuk diam di rumah dan lain-lain gitu. Bukan masanya mahasiswa untuk kayak gitulah. Kita harus lebih banyak berdiskusi mengenai isu-isu yang ada di masyarakat lah gitu. Oke, berarti Satria ini tipe yang kura-kura ya? Kuliah rapat. Iya, Bukan kupu-kupu ya? Bukan kupu-kupu. Kuliah pulang. Kita kura-kura. Oke. Kalau misalnya itu kan Satria ini bener-bener kura-kura banget ya, kuliah rapat. Oke. Satria sendiri tuh yang aktif organisasi atau enggak nih? Jujur saya aktif organisasi gitu ya. Oke. Ya udah hampir dari maba lah saya ikut volunteer sampai sekarang tergabung dalam organisasi lah gitu. Menurut Satria, seberapa penting sih organisasi buat mahasiswa? Itu bisa jadi itu sering diperdebatkan lah ya tentang organisasi ini, esensi dari organisasi. Menurut saya kenapa itu penting? Karena organisasi yang membentuk karakter kita dan membentuk mental kita lah gitu. Jadi bukan cuman kita mendapatkan teori-teori dari kelas juga gitu ya dan turun ke lapangan, tapi ya bagaimana kita melihat sebuah miniatur negara, kita melihat bagaimana kita melakukan sebuah problem solving, sebuah konflik dan lain-lain di situ. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa jika kalian ingin menjadi mahasiswa yang hebat, fokuslah di akademik gitu. Tapi jika kalian ingin menjadi mahasiswa yang kuat, gabunglah organisasi gitu. Jadi ya bisa dilihatlah gitu ya. Betul. Organisasi itu bagaimana. Oke teman-teman, fun fact ya. Satria ini adalah Ketua Umum HMJ Sosiologi periode 2026 dan 2027. Jadi baru aja pemilihan ya Kak ya? Yap. Nanti akan ada pelantikannya. Oke, Satria. Oke. Biasanya mahasiswa sosiologi itu pada magang dan PKL di mana aja sih? Nah, jujur sosiologi ini cangkupannya luas banget, no. Memang saya pribadi belum PKL ya karena masih semester 5 ini ya, semester sekarang gitu. Tapi ketika melihat dari kakak tingkat dan lain-lain itu cangkupannya besar banget. Kita bisa di kemasyarakatan yang kita memang jelas gitu betul. ya. Dari mungkin kedinasan maksudnya masuk ke DPRD dan lain-lain juga bisa. NGO juga kita bisa dan lain-lain. Jadi ya banyak cangkupannya yang memang yang memerlukan dalam kajian dan juga riset-riset, yaitu memang ranahnya sosio gitu. Iya, karena kita emang bisa kemana aja gitu. Jadi konsultan sosial bisa dan lain sebagainya bisa. Yep. Selain kita magang atau PKL juga, mahasiswa juga ada yang bekerja juga ya, ranah pekerjaan. Jadi udah ngerasain langsung gimana kerja sama masyarakat dan lain sebagainya gitu. Oke, selain itu nih Satria, ada gak sih kesempatan kita sebagai sosiologi ikut lomba? Apa aja sih lombanya juga gitu? Lomba yang memang menjadi concern sosiologi ya jelas karena kita dituntut dan dibuka untuk selalu berpikir kritis ya. Iya, betul. Jelas karya tulis ilmiah memang menjadi ranah kita untuk selalu mencoba sampai batas mana saja kemampuan kita ya untuk menganalisis sesuatu gitu. Lalu lomba-lomba debat juga esai itu sih banyak ya gitu ya, hal-hal yang memang kalau kita katakan serumpun dengan apa yang diajarkan di sosiologi gitu. Iya betul. Bahkan olimpiade juga gak hanya di ranah SMA aja gitu ya, tapi mahasiswa juga ada tapi nggak sebanyak esai dan LKTI kayak gitu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa baru nih, Satria. Yang pertama, Kak, matkul tentang agamanya ada berapa dan itu apa aja? Wah, berapa ya? Maksudnya itu kita adanya banyak sih memang di semester 1 sama 2 ya. Iya, semester 1 sama 2. Tapi berapanya ya? Mungkin yang pertama bahasa Arab, terus ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu fikih,
Terus apalagi? Akhlak, ilmu akhlak, sejarah SPI. peradaban Islam, sosiologi pesantren, Sosiologi agama. gitu ya. Segitulah ya, segituan. Tapi yang paling menonjol paling cuma di semester 1-2 aja Menonjolnya sih. 1 sama 2 doang. Buat semester 3-4-nya paling cuma ada satu aja, nggak terlalu banyak banget. Nggak terlalu Tapi mungkin kalau yang tentang agama banget ada di sidang apa tuh? Ya, kita Wah, di memang spill. berbedanya tuh ya karena kita UIN ya, Iya, kita UIN betul. karena kita ada beberapa sidang. Yang pertama jelas sidang tahfiz kita ya. Iya. Sidang tahfiz itu ada yang kompre dan juga muna gitu. Iya, Jadi ya jadi itu 2 kali. itu yang membedakan kita dengan kampus Lain. lah gitu. Iya. Oke, pertanyaan nomor 2. Min, biasanya untuk kegiatan maba di awal semester tuh rangkaiannya ada apa aja ya? Oke. Mungkin yang tahap awal banget ya. Tahap awal banget ya orientasi kampus lah gitu. PBAK, kita ada PBAK. Di situ untuk tahun sekarang kalau tidak salah itu 4 hari. Biasanya kan 3 hari. Tapi untuk tahapannya atau si teknisnya gimana itu belum dijelaskan lebih lanjut lah. Nanti mungkin ada info lagi lah gitu dari media sosialnya gimananya gitu. Itu sih orientasi. Di situ kita mengenal lingkup kampus bagaimana. Ada juga UKM, UKK-nya, organisasi dan lain-lainnya itu diperkenalkan di sana lah gitu dari lingkup secara universitas, fakultas sampai jurusan gitu. Iya, betul banget. Selain di lingkup PBAK yang univnya juga nanti ada di fakultasnya, Betul. terus tadi ada jurusannya. Selain itu juga rangkaiannya tuh nanti kalian bakal ngisi KRS, kartu rencana studi gitu ya. Betul. Terus juga nanti dipaketin ya kalau semester 1 Ya, sama 2 nggak 1 bisa sama 2 ngambil langsung semester 7 gitu, nggak Ya, bisa ya. gitu ya. Jadi kalau mau ngambil semester atas tuh biasanya ada di semester berapa sih? 3 kita baru bisa mengambil matkul atas itu juga 1 mata Iya, kuliah. 1 mata kuliah. Jadi kalau misalnya untuk semester awal 1 itu udah dipaketin 20 atau 24 ya? 24 kalau salah. Iya, 24-an. Iya. Itu. Yang ketiga nih Satria, untuk maba yang mau ikut organisasi, Oke. prefer ikut apa aja ya, Kak? Katanya. Oke, untuk organisasi jelas ya mungkin kita pilihannya banyak lah ya. Iya, banyak banget. Organisasi banyak banget, kita mau ya fokusnya di internal ataupun di eksternal itu ya Eksternal, silahkan boleh. gitu ya. Kalau internal jelas himpunan adalah Mahasiswa opsi jurusan. yang paling bagus lah ya gitu ya, karena di situ juga kita bukan cuma belajar bagaimana menjadi seorang organisatoris, Betul. tapi kita implementasikan dan kita akulturasikan juga dengan bagaimana akademisianya gitu. Iya, selain himpunan juga mungkin ada Dema ya, Dema di juga bagian kita ada fakultas. Dema fakultas dan juga Dema universitas gitu. Jadi banyaklah organisasi-organisasi yang kalian pun nanti akan tahu lah di PBAK. Betul. Itu kalau internal. Internal. Kalau eksternal juga ada sih yang kayak ke sosiologi banget, nanti ada kayak misalnya apa ya? Yang sering itu ya pokoknya banyak lah Banyak eksternal lah. juga ya. Yap. Tapi yang bagian pemberdayaan masyarakat aku pernah highlight tuh Krefil Bandung, Oke. terus juga Haredang Bandung, terus juga ada gerakan mengajar desa juga yang Ya. suka sama pengabdian masyarakat. Itu eksternal banyak sih. Jadi selain internal bisa berkiprah lah gitu di eksternal juga ya. betul. Oke, yang keempat nih Satria. Apa? Min, gimana ya? Aku belum punya temen nih di kampus. Kebetulan karena aslinya aku asal Jambi. Wow. Jauh ya. Jadinya kayak takut gitu katanya. Ya jelas lah karena memang awal mungkin ya Iya, itu betul, ketakutan para maba lah, nggak punya teman, nggak ditemenin dan lain-lain. Tapi ya orang-orang sosiologi sih pada humble ya. Iya, betul. Pada humble, dia memang mudah untuk berbaur dan Iya, lain-lain. betul. Ya pastilah nanti di PBAK kalian akan menemukan teman-teman gitu ya, menemukan yang frekuensi satu circle kalian gitu. Wah, ini udah pasti circle abadi gitu Gacor aku Gacor gitu. aku gitu ya. Pasti di PBAK itu awal-awal akan menemukan dengan siapa kalian beberapa semester ke depan lah gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin circle, maksudnya kayak temenan deket banget tuh nggak di PBAK aja sih. Iya. Maksudnya kayak kadang di PBAK kita temenan, tapi kalau misalnya udah kebagi kelas, ya udah Ya. yang di kelas itu yang Ya. paling deket gitu Nah, ya. gitu. Jadi kayak ya menurut aku sih banyak temenan sama siapa aja gitu ngobrol gitu. Jangan diem-diem aja gitu. Ya. Pokoknya jangan takut ya. Jangan Soalnya takut, di Bandung jangan mah takut. ramah gitu Ramah banget kita. Someahnya. Someah. Somah banget Oke. kita. Yang terakhir nih dari adik-adik gemes Oke, maba. kenapa tuh? Yang kelima nih Kak Satria, UKM atau organisasi yang recommended. Itu apa ya? UKM. UKM sama apa? Organisasi. Yang recommended Yang dong. recommended ya jelas kalau misalkan cakupan kita internalnya itu tadi himpunan ya. Betul, Himpunan paling dasar
bagi organisasi gitu ya. betul. Kalau misalkan contohnya yang lebih besar ya kita ke DEMA-F, terus Iya, ke DEMA-U dan lain-lain gitu. SEMA juga ada dan lain-lain gitu. Kalau misalkan UKM UKK-nya juga ada gitu ya. Di sini kita juga bukan cuma UKM, tapi juga ada UKK gitu. Jadi ya banyak lah yang sampai teater pun ada. Teater ada. Terus kita kalau mau pecinta-pecinta alam kita ada ya. Iya, Kita di Mahapeka Mahapeka namanya. kita ada. Banyak lah ya gitu ya. Ya pokoknya banyak banget. Jadi kayak kita juga kebagi sih, tapi kayak ekskul tapi namanya UKM sama UKK. gitu. Jadi dibagi dua. Kalau UKK itu unit kegiatan khususnya, kalau UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Dua-duanya sama mahasiswa juga boleh berkecimpung dalam UKM tersebut. Kalau aku sendiri nih, Kak Satria tahu kan, Yap. aku itu benar-benar anak kesehatan banget gitu. Kesehatan abis. Ada yang sakit, Satria? Langsung ini. Langsung. Langsung. Medis gitu. Medis, Jadi kalau iya. misalnya teman-teman suka sama dunia kesehatan bisa masuk KSR PMI unit UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang dulunya PMR mungkin ya, Nah. atau yang suka banget sama kesehatan boleh masuk Boleh. UKK itu. Tapi selain yang tadi katanya pecinta alam, teater sama PMR, ada yang lain juga ya, masih banyak juga banyak gitu. banget, Jadi nggak banyak hanya 3 itu aja, bahkan olahraga badminton dan lain juga badminton. banyak gitu. Pramuka dan lain-lain Iya, gitu ya. pramuka. So, kalau misalnya mau ngembangin di bidang MC dan lain sebagainya Nah, juga ada ada gitu, di protokol protokol. dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita udah nih dari Dede Gemes, oke. mahasiswa baru. Nah, yang terakhir nih Satria, Oke. boleh nggak sih boleh nggak sih Satria terakhir nih di sesi ini? Boleh kan aku nanya? Boleh banget Boleh ini. banget. Boleh banget. Iya. Ini nih kalau misalnya kita minta tips gak sih Oke. buat temen-temen yang baru masuk kuliah, khususnya nanti masuk sosiologi, gimana nih? Tips and triknya jelas. Iya. Banyakin wawasan pengetahuan umum lah gitu ya. Lalu ya banyakin baca buku dan juga jangan mau untuk diem di kosan doang, diem di rumah doang ya. Kupu-kupu gitu ya, udah bukan tempatnya lah untuk kita kayak gitulah. Jadi Kura-kura. nah, kita harus kuliah rapat gitu. Biar ya apa yang kita dapatkan di kuliah juga bukan cuma sekedar pengetahuannya doang gitu ya. Betul Tapi banget. bagaimana cara kita untuk mencari pengalaman dari bidang yang memang bukan di situ gitu. Jadi banyak lah. Iya, betul. Kita harus banyak membuka relasi-relasi dan cakupan-cakupan skill kita lah gitu. Iya, yang pastinya yang tips yang paling oke juga nih, hafalan Al-Qur'annya. Oh iya, itu juz jelas. 30-nya. Itu jelas. Karena di semua jurusan harus hafal tuh. Harus hafal. Juz 30. Jangan kan maksudnya jangan di UIN juga ya, memang harus baca Iya, sebenarnya. emang, ya harus emang. hafal tapi Iya. Betul banget kayak abis sholat buka Al-Qur'an Al-Qur'an gitu. banget, kita kan memang- Bismillah, Qul a'udzu birabbin nas. Jangan hanya itu. jangan hanya itu. Iya, pokoknya harus seimbang lah ya kalau Ya. misalnya di UIN ini Ya. antara dunia dan juga akhiratnya, balance gitu. Balance lah. Oke, gak kerasa ya Satria, ternyata kita tuh udah sampai penghujung sesi. Tapi sebelum kita tutup nih, Oke. aku punya 2 pertanyaan singkat nih, singkat. Singkat, oke. Yang pertama, kalau disuruh mendeskripsikan program studi sosiologi cuma dalam 3 kata. Oke. 3 kata apa yang langsung kepikiran dan muncul dalam pikiran Satria? Oke, yang pertama mungkin masyarakat, yang Masyarakat. kedua adalah kritis, Kritis. yang ketiga adalah empati. Empati. Nah, Boom banget itu. Lalu nih, dan yang terakhir, Oke, boleh terakhir. kasih satu pesan atau quotes buat teman yang baru perjalanan di dunia perkuliahan nih, Oke. Satria. Tipsnya mungkin jangan pernah takut untuk salah, teman-teman. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa tertinggal karena proses kalian berbeda dengan yang lain. Jelas nikmati alurnya, nikmati alur perkuliahan kalian, nikmati setiap proses yang kalian jalani. Ya berdansa dengan iramanya lah, berdansa dengan ritmenya gitu sih. Oke, bagus banget ya, kayak dari 3 kata, dari satu pesan, bener-bener Satria tuh bener-bener calon sosiolog yang bener-bener melihat masyarakat banget gitu. Teman-teman kalau misalnya mau tahu tentang Kak Satria dan lain sebagainya, nanti boleh lihat HMJ, IG HMJ gitu ya. Boleh banget. Oke.
Oke, terima kasih banyak ya Satria Terima kasih banyak, sudah terima berbagi kasih banyak, cerita dan terima kasih pengalaman hari ini. Semoga obrolan kita bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman program studi sosiologi dan memberi gambaran buat yang masih bingung nih milih jurusan apa. Tapi kan Satria tahu gak sih, aku lihat di IG UIN Bandung, Sosiologi. iya sosiologi, ke-10 ya? iya Wow, terminat, wow, banyak yang banyak mau banget. gitu, keren banget sih. Keren Tepuk tangan sih. dong. Emang paling berminat banget Betul. orang-orang ke sosiologi Sosiologi. kayaknya. Padahal di tahun sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada. Iya, nggak masuk Nggak gitu masuk di kita. top 5, Iya, top top 10 10. nggak masuk kita Kita top udah 10. masuk di 10-nya gitu. Jadi alhamdulillah gitu Bagus. ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin sesi ini sampai selesai. Aku Nazwa Rehanu Azgrupa sebagai yang menemani Satria tadi pamit undur diri. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sobat Visip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ada jargon dulu buat teman-teman semua. Jargon sosiologi Boleh ya. sama ketum HMJ-nya? Boleh, kita ada jargon ini teman-teman bagi kalian yang mau masuk HMJ ada masuk sosiologi. Sorry. Iya, sosiologi. Gak hanya HMJ ya, Iya, semuanya harus. Semuanya harus tahu. Jadi sosiologi ini ada jargon. Yang pertama, ini dengerin ya teman-teman. Ya? Oke, Apa siap. yang ini? Tangan gini kan teman. Tangan di kepal. Di kepal, siap ya. Salam sosiologi. Salam. Salam sosiologi. Salam. Salam sosiologi. Salam. Sosiologi. Oi. Sosiologi. Harga diri, jati diri, wani. Oke, selamat jumpa. Dadah, Sobat Visip.